Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekanku mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, kuliah kita terkait sains fisika dalam peradaban Islam. Pada hari ini kita akan melanjutkan part kedua dari Optika Ibnu Al-Haytham. Ini kita review sejenak yang kemarin sudah disampaikan. Like Base Technology, Legacy of Ibnu Al-Haytham. Jadi ilmuwan terbesar di bidang optika pada generasi peradaban Islam adalah Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Orang Eropa atau orang Barat menyebutnya sebagai Al-Hazen, ya, dari kata Al-Hasan. Kemudian karya dari Ibnu Al-Haytham hari ini ya berkembang pesat penelitian di bidang optika yang hari ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kami di lab robotika Bolabot pun menggunakan kamera sebagai media untuk melihat. Jadi robot kita dapat melihat karena adanya kamera. Kita dapat berinteraksi dengan robot atau human robot interaction melalui kamera. Dari kamera ini nanti akan ada pengolahan lebih lanjut, yaitu pengolahan citra digital atau computer vision. Sehingga kita dapat berinteraksi dengan robot yang kita buat. Ini contoh robot Sipehul namanya, System of Physics, Electronic, Humanoid Robot, and Machine Learning. Robot ini dapat melihat face tracking, dapat melihat ekspresi kita, dia dapat berekspresi sebagaimana kita berekspresi, dan dapat mengenali wajah dari orang-orang di sekitarnya. Tentu dengan sebuah sensor yang disebut dengan kamera. Dan kamera ini yang menemukan pertama kalinya adalah Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Ini robot cerdas yang kita bangun tahun 2017. Dan masih banyak lagi aplikasi atau penerapan dari sistem kamera atau sistem optika yang pertama kali dikembangkan oleh Ibnu Al-Haytham. Di antaranya ada SEM, ada teleskop. Kemudian kalau di pembangkit listrik, ini adalah pembangkit listrik tenaga panas dari sinar matahari yang dipantulkan oleh cermin. Ada ribuan cermin, kemudian difokuskan pada satu titik untuk memanaskan cairan tertentu yang kemudian nanti akan diubah menjadi listrik. Kemudian sistem optik juga sangat bermanfaat dalam teknologi komunikasi atau dalam ICT, yaitu dengan ditemukannya fiber optik untuk sistem komunikasi berbasis optik. Ini adalah ilustrasi dari Ibnu Al-Haytham beserta dengan kamera obscura yang pertama kali ditemukan olehnya. Kemudian kita dapat mengenal sejarah Ibnu Al-Haytham dari beberapa referensi, baik referensi sejarah, banyak sekali referensi sejarah yang membahas tentang kehidupan dan karya dari Ibnu Al-Haytham. Telah diketahui Ibnu Al-Haytham ini lahir di kota Basrah di Irak. Kemudian dia bekerja di kota Kairo di Mesir pada dinasti Fatimiyah. Pada saat itu pemimpinnya adalah dipimpin oleh penguasa yang cukup kejam, yaitu Al-Hakim bi Amrullah.
Jadi Ibnu Al-Haytham diperintahkan oleh Al-Hakim bi amrullah untuk membendung sungai Nil, tapi Ibnu Al-Haytham ini tidak sanggup. Akhirnya karena beliau tidak sanggup, Ibnu Al-Haytham dipenjara oleh Al-Hakim bi amrullah. Nah, ketika di dalam penjara itulah akhirnya Ibnu Al-Haytham menemukan konsep optika. Nah, ini potret Al-Hakim bi amrullah, ini seorang pemimpin yang luar biasa di Mesir. Dia mencintai ilmu, tapi dia sangat keras. Kemudian ini Mesir dan Sungai Nil. Ibnu Al-Haytham ini dipenjara selama 10 tahun pada masa kekuasaan Al-Hakim bi amrullah. Baru dibebaskan setelah Al-Hakim meninggal. Nah, tapi karya Ibnu Al-Haytham selama dalam penjara tersebut dalam keadaan gelap gulita, akhirnya Ibnu Al-Haytham menemukan konsep optika. Ini konsep optika yang pertama yang sudah kita bahas tentang kamera obscura dalam makalah Fisurah Al-Kusuf. Ini rekan-rekan semuanya juga sudah membuat tugas untuk membuat ulang kamera obscura dari Ibnu Al-Haytham. Nah, ini adalah karya terjemah pertama oleh Elhard Weidman dalam versi modern ya, dalam versi modern. Kalau dalam versi terdahulu ini sudah lebih awal, yaitu pada awal-awal Renaissance Eropa. Nah, kalau ini yang versi modernnya oleh Weidman. Kemudian yang versi lebih modern lagi oleh Dominic Reynaud. Kemudian yang kami lakukan di Bolabot, ini juga hasil terjemahan dari makalah Fisurah Al-Kusuf karya Ibnu Al-Haytham. Dan kita menerjemahkan kitabnya, kemudian membuat analisis dan eksperimen berdasarkan kitab dari Ibnu Al-Haytham. Ini yang kemarin kita sudah bahas. Ini adalah kamera obscura yang dibuat dalam sebuah ruangan. Yang di sini terlihat bayangan yang terbentuk adalah nyata dan terbalik serta diperkecil. Kita juga sudah membuat skala kecil ukuran dari kamera obscura ini. Ini kamera obscura yang skala sedang, kemudian kamera obscura yang skala kecil. Dapat digunakan untuk pengamatan gerhana matahari. Karena apabila langsung menggunakan mata kita, ya kita ini dapat merusak mata. Nah, sehingga kita memerlukan device untuk dapat mengamati gerhana. Device yang paling sederhana yang dapat kita buat adalah kamera obscura. Kita juga melakukan eksperimen sebagaimana eksperimen yang dilakukan oleh Ibnu Al-Haytham, yaitu dengan cara memvariasikan ukuran celah, memvariasikan bentuk celah, memvariasikan jarak antara layar dengan celah, memvariasikan jarak objek terhadap celah. Nah, itu adalah variasi yang dibuat oleh Ibnu Al-Haytham. Ini hasil dari analisis eksperimen yang kita lakukan. Jadi kita benar-benar melakukan eksperimen ini. Nah, kapan terjadinya bayangan yang citranya tajam, kapan terjadinya bayangan yang citranya blur, ini dapat dianalisis semuanya dengan menggunakan konsep dari Ibnu Al-Haytham tentang optika geometri dan optika fisis. Jadi ini adalah materi gabungan antara optika geometri dan optika fisis. Ini adalah variasi dari bentuk celah dan ukuran celahnya dan bayangan yang terbentuk di sini. Pada saat ukurannya kecil, maka bentuk celah ini tidak terlalu banyak berpengaruh. Tapi ketika ukurannya diperbesar, maka bentuk celah ini sangat berpengaruh terhadap citra bayangan yang dihasilkan. Kemudian ini adalah variasi jarak fokus, yaitu jarak antara layar dengan celah. Ketika kita memvariasikan jarak antara layar dengan celah, maka bayangan yang terbentuk juga dia di sini terlihat kurvanya linier. Artinya ketika jaraknya diperbesar antara celah dengan layar,
maka bayangan yang terbentuk dia akan semakin besar juga. Tapi pada satu titik tertentu, bayangan tersebut akan blur. Ini pada saat bayangannya masih terlihat jelas. Kemudian kita juga memvariasikan sebagai fungsi jarak benda. Jadi jarak bendanya yang kita variasikan. Ketika jarak benda terhadap celahnya kita perbesar, maka tinggi bayangan yang terbentuk dia akan semakin kecil. Berbanding terbalik. Kemudian makalah fi surah Al-Kusuf ini menjadi dasar dari Ibnu Al-Haytham dalam menulis karya besarnya, karya yang paling besar dari Ibnu Al-Haytham, yaitu kitab Al-Manadir, kitab paling utama yang ditulis oleh Ibnu Al-Haytham di bidang optika, dan kitab ini sangat lengkap sekali. Jadi makalah fi surah Al-Kusuf ini menjadi bagian, hanya menjadi salah satu bagian dalam kitab utama dari karya Ibnu Al-Haytham, yaitu kitab Al-Manadir. Ini yang sudah kita terjemahkan di Bolabot ya. Jadi saya baru menerjemahkan 4 kitab dari Ibnu Al-Haytham yang relatif tidak terlalu besar atau tidak terlalu tebal. Kemudian 1 karya Ibnu Al-Haytham di bidang penentuan arah kiblat. Jadi ada 5 yang sudah kita terjemahkan dari karya Ibnu Al-Haytham. Kemudian sekarang kita bahas karya utama dari Ibnu Al-Haytham, yaitu kitab Al-Manadir. Ini disebut magnum opus. Magnum opus itu adalah karya besar dari seorang Ibnu Al-Haytham. Ini adalah ilustrasi yang terdapat di dalam kitab Al-Manadir dari Ibnu Al-Haytham. Ini gambaran mata manusia. Mata manusia. Dari mulai pupilnya sampai ke sistem syaraf dan akhirnya ke otak manusia. Jadi Ibnu Al-Haytham menggambarkan bagaimana manusia dapat melihat masuk melalui pupil, kemudian diterima oleh retina. Nah, di retina ini sama kalau di kamera obscura itu seperti layar. Pada retina akan terbentuk citra bayangan yang bentuknya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian citra tersebut akhirnya diteruskan ke dalam sistem otak manusia untuk diterjemahkan. Nah, ini adalah tempat hari ini di mana kita dapat melihat karya-karya dari Ibnu Al-Haytham, yaitu kitab Al-Manadir. Jadi hari ini kitab Al-Manadir terdapat di Koprulu Library di Turki dan di Sulaimani Manuscript Library di Hagia Sophia dan Fatih. Ini tersimpan, dan juga ada di Topkapı Saray Müzesi, di Museum Topkapı. Nah, ini hampir seluruhnya terdapat di Turki. Kemudian di tahun 1572 seorang ilmuwan Eropa bernama Frederick Kirchner ini menerjemahkan karya dari Ibnu Al-Haytham, yaitu kitab Al-Manadir dalam 7 jilidnya. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, disatukan menjadi 1 jilid yang terdiri dari 793 halaman. Nah, ini terjemah pertama yang disusun oleh orang Eropa dari karya Ibnu Al-Haytham, yaitu kitab Al-Manadir. Ini tadi ya, oleh Frederick Kirchner. Judulnya adalah Opticae Thesaurus Al-Hajeni Arabis. Nah, kenapa disebut Al-Hajeni? Ya tadi, Al-Hajeni itu adalah Al-Hasan. Orang Eropa tidak bisa menyebut Al-Hasan, maka mereka menyebutnya adalah Al-Hazen. Kitabnya tebal sekali, luar biasa. Ini ilustrasi di halaman pertama dari terjemahan kitab Al-Manadir dalam versi Latin. Ini digambarkan bagaimana terjadinya pelangi, bagaimana mata manusia bisa melihat, ada cermin datar, ada cermin cekung, ada refraksi ketika berada di air, dan berbagai hal-hal yang terkait dengan bidang optika.
Kemudian kitab Al-Manadir ini sudah ada versi tahqiqnya dalam bahasa Arab. Ini oleh Abdul Hamid Sabra tahun 1983. Ini tapi hanya ada jilid 1 sampai jilid 3-nya saja. Kemudian di akhir kehidupan Abdul Hamid Sabra, beliau baru menyelesaikan sampai jilid 4 dan jilid 5. Jadi jilid 6 dan jilid 7-nya belum sempat ditahqiq. Ini jilid 1 dan jilid 3, sampai jilid 3 yang diterjemahkan oleh Abdul Hamid Sabra, seorang ilmuwan yang berasal dari Mesir, yang kemudian menjadi seorang profesor di Amerika. Ini versi bahasa Inggrisnya, kemudian ini versi bahasa Arabnya yang sudah ditahqiq. Kemudian ini yang terdapat dalam versi terjemah dalam bahasa Inggris, yang memperlihatkan bagaimana mata manusia dapat melihat. Kemudian di tahun 2001, Mark Smith ini menerjemahkan buku 1-3 dari terjemah Latin ke dalam bahasa Inggris. Jadi tadi di awal penerjemah pertamanya ini adalah Frederick Kirchner, ini dalam bahasa Latin, terdiri dari 7 jilid yang disatukan. Kemudian dari bahasa Latin tersebut diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Inggris oleh Mark Smith tahun 2001 untuk buku 1 sampai buku 3. Kemudian buku 4 sampai buku 5 diterjemahkan tahun 2006. Buku 6 ini diterjemahkan tahun 2008. Kemudian buku ke-7 dan buku terakhir ini dari kitab Al-Manadir diterjemahkan tahun 2010. Jadi masih baru sekali. Totalnya dari 7 jilid tersebut ada 2.948 halaman. Ini karya terjemah Latin ke bahasa Inggris yang ditulis oleh Mark Smith dari tahun 99 selesai tahun 2010. Jadi menerjemahkan kitab Al-Manadir ini butuh waktu sampai 10 tahun, 11 tahun ya. Saking tebal dan luar biasanya karya dari Ibnu Al-Haytham. Menerjemahkan satu kitabnya saja butuh waktu sampai 11 tahun. Kemudian apa sih isi dari kitab Al-Manadir? Nah, ini yang di dalam terjemah bahasa Inggrisnya Smith. Ini di buku 1 itu membahas tentang cahaya, warna, dan sistem penglihatan. Kemudian di buku 2 membahas tentang proses bagaimana manusia bisa melihat atau disebutnya visual perception. Kemudian di buku 3 dan 4 membahas ide Ibnu Al-Haytham tentang error yang terjadi pada saat proses penglihatan. Kemudian di buku 6 membahas tentang error yang terjadi pada proses pemantulan. Buku 4 dan 5 ini membahas tentang eksperimen pada teori Ibnu Al-Haytham untuk pemantulan cahaya. Dan buku terakhirnya, buku ke-7 ini membahas tentang pembiasan cahaya. Jadi dalam kitab Al-Manadir Ibnu Al-Haytham ini sudah sangat lengkap membahas tentang bagaimana manusia bisa melihat, bagaimana cahaya dipantulkan, bagaimana cahaya dibiaskan, refraksi, refleksi. Ini semuanya terdapat dalam kitab Al-Manadir. Kemudian selain kitab utama dari karya Ibnu Al-Haytham, ada kitab-kitab yang ditulis ringkas oleh Ibnu Al-Haytham yang membahas studi kasus khusus di bidang optika. Jadi ini hanya bahasan satu tema. Nah, yang pertama adalah Qaul fi al-Daw. Nah, ini karena dia disebutnya Qaul, maka ini sangat singkat ya, kitab yang sangat singkat, tidak panjang. Pada tahun 1882, Johannes Barman ini melakukan kajian mengenai manuskrip Qaul fi al-Daw ini dalam bahasa Jerman. Kemudian tahun 1883, Erhard Weidmann ini membuat terjemah juga dalam bahasa yang sama, bahasa Jerman. Kemudian terakhir tahun 1969, Ali Nasir Jaidi ini menyusun terjemah dalam bahasa Inggris. Judulnya adalah tentang light, tentang cahaya. Ini Qaul fi al-Daw. Nah, ini adalah manuskrip yang tersimpan di beberapa museum. Ini ada di Museum London, ada di Museum Berlin,
Ada di Turki, ada di Iran, ada di Lebanon, dan ada di Suriah. Ini museum-museum yang menyimpan salinan dari Qaul fi al-Daw, karya dari Ibnu al-Haytham. Nah, isi dari Qaul fi al-Daw sendiri adalah membahas tentang refraksi cahaya sebenarnya. Atau kalau di fisika kita hanya mengenalnya sebagai hukum Snellius. Padahal jauh sebelum Snellius, Ibnu al-Haytham sudah merumuskan tentang pembiasan cahaya ketika memasuki medium yang berbeda. Ini bisa terlihat di sini ilustrasi gambaran dalam Qaul fi al-Daw karya dari Ibnu al-Haytham. Dari gambar ini yang ada garis horizontal ini adalah pembatas antara dua buah medium. Kemudian garis vertikal ini adalah garis normal ya. Kemudian ketika cahaya datang dari indeks bias rendah ke indeks bias yang lebih tinggi, maka dia akan dipantulkan mendekati garis normal. Kebalikannya, apabila cahaya mulai masuknya ini dari indeks bias yang lebih tinggi ke indeks bias yang lebih rendah, maka dia akan dipantulkan menjauhi garis normal. Kalau dari indeks bias rendah ke indeks bias tinggi mendekati garis normal, kalau dari indeks bias tinggi ke indeks bias rendah, dia akan menjauhi garis normal. Dan ini adalah konsep pembiasan cahaya yang pertama kali diformulasikan oleh Ibnu al-Haytham serta ilmuwan Islam yang lain, yaitu Al-Sakhl, Ibnu As-Sakhl, membahas juga tentang pembiasan. Kalau Ibnu As-Sakhl membahas tentang pembiasan yang terjadi pada lensa biconvex. Dalam karya yang lain dari Ibnu al-Haytham juga membahas juga pembiasan yang terjadi pada lensa biconvex. Kalau ini hanya basic dari pembiasan yang terjadi pada medium yang berbeda. Kemudian ada makalah Daw al-Qamar. Ini membahas tentang pemantulan cahaya ya. Pemantulan cahaya yang terjadi pada bulan. Jadi bulan itu kenapa bisa terang? Yang karena ada cahaya yang dipantulkan. Dia tidak bercahaya dengan sendirinya, tapi karena adanya pantulan. Pantulan dari mana? Yaitu pantulan dari sinar matahari. Ini dibahas secara lengkap oleh Ibnu al-Haytham juga dalam makalah Daw al-Qamar. Ini museum-museum yang menyimpan karya Ibnu al-Haytham, yaitu makalah Daw al-Qamar. Kemudian ini adalah sifat bayangan cahaya bulan, membahas tentang terjadinya sifat bayangan cahaya bulan. Kemudian ada makalah Fi Adwa al-Kawakib. Nah, ini membahas tentang cahaya bintang. Jadi ada cahaya bulan, ada juga cahaya bintang. Pertama kali dianalisis kitab ini oleh Erhard Weidmann tahun 1890, diterjemahkan dalam bahasa Jerman dari bahasa Arab. Kemudian tahun 1969 Hamid Askari menyusun karya terjemah dalam bahasa Inggris, judulnya adalah On the Light of the Stars. Ini adalah museum-museum yang menyimpan salinan dari makalah Fi Adwa al-Kawakib karya dari Ibnu al-Haytham. Jadi banyak disimpan di museum-museum di Eropa dan sebagian di Timur Tengah. Ini adalah cuplikan salah satu halaman yang ada di dalam makalah Fi Adwa al-Kawakib yang membahas tentang sifat cahaya dari bintang. Kemudian makalah Fi al-Maraya al-Mukhrika bi al-Dawair. Nah, ini adalah pembahasan tentang fenomena pemantulan cahaya. Kalau tadi tentang pembiasan pada medium yang berbeda, maka di makalah Fi al-Maraya al-Mukhrika bi al-Dawair ini membahas tentang fenomena terjadinya pemantulan cahaya pada cermin, tentu pada cermin. Ini dianalisis pertama kali oleh Erhard Weidmann 1910. Erhard Weidmann ini adalah seorang ilmuwan fisika dari Jerman.
Kemudian J.J. Winter dan W.A. Rafat tahun 1949 menyusun karya terjemah dalam bahasa Inggris dari makalah fi al-maraya al-mukhrika bi al-dawair dengan judul A Discourse on the Concave Spherical Mirror by Ibnu al-Haytham. Ini diterbitkan di Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal tahun 1949. Kemudian manuskripnya sendiri atau salinan dari manuskrip yang berbahasa Arabik ini tersimpan di beberapa museum yang ada di Eropa dan di India. Judul kitabnya adalah Makalah fi al-Maraya al-Mukhrika bi al-Dawair. Kemudian di sini ada ilustrasi dari salah satu halaman dalam makalah tersebut. Ya, intinya di dalam makalah fi al-Maraya al-Mukhrika bi al-Dawair ini membahas tentang pemantulan cahaya pada cermin cekung. Jadi membahas pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nah, ini terlihat jelas ya. Jika cahayanya sejajar dengan sumbu utama maka dipantulkan balik. Jika akan dipantulkan ke arah fokus ya, titik fokus. Nah, jika cahaya melewati titik fokus maka akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jika cahayanya berada di titik sumbu utama ya berarti dipantulkan balik ke sumbu utama juga. Nah, tapi apabila cahaya datang sejajar dengan sumbu utama maka akan dipantulkan ke titik fokus. Apabila cahaya datang dari titik fokus maka kebalikannya akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan hukum ini adalah hukum yang dicetuskan pertama kali oleh Ibnu al-Haytham, bukan oleh ilmuwan Eropa yang lain, tapi pertama kali disampaikan dalam makalah fi al-Maraya al-Mukhrika bi al-Dawair. Ini membahas tentang pemantulan cahaya pada cermin sirkular atau cermin cekung. Nah, kita sudah terjemahkan. Ini optika refleksi cermin sirkular Ibnu al-Haytham dalam makalah fi al-Maraya al-Mukhrika bi al-Dawair. Kemudian ada pemantulan pada bentuk yang lain, yaitu makalah fi al-Maraya al-Mukhrika bi al-Qutu. Jadi ada yang bentuknya sirkular cerminnya, ada yang bentuk cerminnya dibuat berbentuk parabola. Nah, bi al-Qutu ini bentuknya parabola. Jadi pemantulan cahaya pada cermin berbentuk parabola, bukan lingkaran. Nah, di tahun 1910 Erhard Weidmann ini sudah menerjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Kemudian oleh Volge ini juga diterjemahkan juga, masih sama. Ya, ini diterjemahkan oleh penerbit namanya Volge. Kemudian tahun 1949 J.J. Winter dan Arafat ini juga menerjemahkan karya Ibnu al-Haytham dengan judul Ibnu al-Haytham on the Paraboloidal Focusing Mirror. Kemudian di tahun 1969 Rana Ehsan Elahiye menerjemahkan ulang dalam bahasa Inggris juga. Judulnya adalah A Treatise on Burning Glasses. Kemudian makalah fi al-Maraya al-Mukhrika ini salinan manuskripnya tersimpan di beberapa museum yang ada di Eropa dan di India. Ini adalah halaman yang ada di dalam makalah fi al-Maraya al-Mukhrika bi al-Qutu. Jadi sifat bayangan, sifat pemantulan cahaya pada cermin yang bentuknya parabola. Kemudian ada makalah lain yang ditulis oleh Ibnu al-Haytham, yaitu makalah fi al-Qura al-Mutaharrika. Ini juga pertama kali dipelajari ulang oleh Erhard Weidmann. Makalah fi al-Qura al-Mutaharrika ini tersimpan di museum di Turki dan di Eropa, yaitu di Belanda dan di Jerman. Membahas apa? Ini makalah fi al-Qura al-Mutaharrika ini membahas pembiasan.
pembiasan yang terjadi pada lensa biconvex. Jadi hampir sama dengan Ibnu As-Sahl, juga membahas tentang pembiasan cahaya pada lensa biconvex. Dan ini pertama kali dicetuskan oleh para ilmuwan Islam, khususnya oleh Ibnu Al-Haytham, bukan oleh Eropa. Jadi kalau ada pembahasan tentang kacamata, ya yang bahas kacamata pertama kali adalah Ibnu Al-Haytham. Yang membahas tentang loop untuk pembesaran, itu juga berarti karya dari Ibnu Al-Haytham. Kemudian ada makalah fi kaifiyat al-adzlal. Ini juga membahas tentang sifat pemantulan cahaya. Kalau sebelumnya pemantulan cahaya yang terjadi pada cermin sirkular maupun cermin parabola, maka di dalam makalah fi kaifiyat al-adzlal, ini pertama kali dianalisis ulang oleh Erhard Weidmann, diterjemahkan dalam bahasa Jerman. Ya, kemudian ini tersimpan di beberapa museum di Turki, di Iran, dan di Jerman. Ini membahas tentang refleksi pada cermin datar. Jadi bayangan yang terbentuk pada cermin datar. Apabila sebelumnya cerminnya adalah cermin cekung dan cermin parabola, maka di dalam makalah fi kaifiyat al-ajlal ini membahas tentang fenomena pemantulan cahaya atau terbentuknya citra bayangan pada cermin datar. Jadi sangat lengkap sekali karya dari Ibnu Al-Haytham ini. Bahas pemantulan pada cermin datar, cermin cekung, cermin parabola, membahas pembiasan cahaya pada dua medium yang berbeda, membahas pembiasan cahaya pada lensa biconvex, membahas tentang pemantulan cahaya dari bulan, membahas tentang cahaya, sifat bayangan cahaya dari bintang, dan seterusnya. Ini karya yang luar biasa di bidang optik yang dicetuskan pertama kali oleh Ibnu Al-Haytham, dan sangat lengkap sekali karyanya. Kemudian ada kitabnya yang lain, yaitu makalah fi al-khala wa qaus hukujah. Ini pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Jerman oleh Erhard Weidmann. Kemudian tahun 1914 oleh J.W. Wurtsmith, ini juga dalam bahasa Jerman. Kemudian ini adalah salinan dari manuskripnya, hari ini tersimpan di beberapa museum yang ada di Jerman, Suriah, Turki, Iran, dan di India. Isinya tentang apa? Isinya adalah membahas tentang fenomena terjadinya pelangi, yaitu proses dispersi cahaya. Jadi Ibnu Al-Haytham sudah membahas bagaimana fenomena terjadinya pelangi, yaitu melalui proses yang disebut sekarang dalam istilah modern disebut sebagai dispersi cahaya. Ini terlihat ya, ada beberapa garis. Nah, garis-garis ini adalah ini menunjukkan panjang gelombang yang berbeda yang dipecah. Kemudian yang lengkung ini adalah titik-titik air ya. Karena pelangi ya terjadinya pada saat hujan ya, terjadi setelah hujan. Kemudian selain di bidang optika, Ibnu Al-Haytham juga memiliki karya yang sangat banyak di bidang mekanika. Ini karya mekanika dari Ibnu Al-Haytham, makalah fi al-amal al-Binkam. Ini tersimpan di museumnya di Turki, di Fatih Museum. Kemudian di Museum Atif, ini juga sama, salinan yang berbeda. Ibnu Al-Haytham Water Clock. Jadi isi dari makalah fi al-amal al-Binkam ini membahas tentang pembuatan jam air yang dibuat oleh Ibnu Al-Haytham. Jadi Ibnu Al-Haytham ini membangun jam air juga. Nah, jadi penunjuk waktu dengan sistem hidrolik. Kemudian di bidang astronomi, ini karya Ibnu Al-Haytham yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh C.V. Langerman, Ibnu Al-Haytham on the Configuration of the World, membahas tentang planet-planet di dalam tata surya.
Kemudian ada kritikan Ibnu Al-Haytham terhadap kitab Al-Maghes karya Ptolemy, yaitu seorang ilmuwan dari Yunani. Riset Ibnu Al-Haytham dalam arah kiblat, penentuan arah kiblat menggunakan trigonometri bola. Kemudian kontribusi Ibnu Al-Haytham di bidang matematika ini sangat banyak sekali. Di bidang geometri kerucut ini sudah diterjemahkan juga oleh Hogendijk. Ibnu Al-Haytham Completion of the Conics, ini tentang kerucut. Kemudian dalam kitab Qaul fi Misahat Al-Qura ini juga membahas tentang perhitungan volume sebuah bola yang kita kenal hari ini dengan 4/3 PR pangkat 3. Ibnu Al-Haytham sudah menemukannya terlebih dahulu. Kemudian ini karya terjemah dalam bahasa Inggris oleh Profesor Rosdi Rosid dari Prancis, menerjemahkan karya-karya Ibnu Al-Haytham di bidang matematika dan astronomi ke dalam bahasa Inggris. Ini ada 5 jilid. Luar biasa sekali. Kemudian ini karya kami di Bolabot yang bahas karya Ibnu Al-Haytham, Qaul fi Samat al-Qibla bi al-Hisab. Jadi menentukan arah kiblat dengan metode hisab. Jadi algoritmanya kita buat, kita ambil dari algoritma Ibnu Al-Haytham, kemudian kita program ke dalam microcontroller untuk menunjukkan arah kiblat. Ya, terdapat 96 kitab dari Ibnu Al-Haytham yang terselamatkan, yang masih ada hari ini. Kalau yang ditulis lebih dari itu. Dan tersebar pada berbagai museum di Istanbul, Turki, London, Inggris, Tehran, Petersburg, St. Petersburg, Jerman, di Aligarh, Patna, India, Dublin, Alexandria, Mesir, Kairo, Mesir, Paris, Hyderabad, Leiden di Belanda, Florence di Italia, Alger, New York di Amerika, Tunis di Arab, di Rampur, Bursa, Karachi, Manisa, Roma, Vatikan. Ini tempat-tempat yang menyimpan karya dari Ibnu Al-Haytham. Totalnya ada 96 kitab. Kemudian menurut versi ISMI, yaitu Islamic Scientific Manuscript Initiative, terdapat 127 karya dari Ibnu Al-Haytham. Menurut kitab Tarikh Al-Hukama karya Al-Kifti, setelah Al-Hakim meninggal tahun 1021, ini Ibnu Al-Haytham baru dibebaskan setelah 10 tahun di penjara dan menghabiskan sisa usianya ini di Masjid Al-Azhar di Kairo di Mesir, dan menghasilkan banyak karya hingga akhir kehidupan beliau yang sangat berjasa sekali bagi peradaban dunia. Nah, siapa penerus dari Ibnu Al-Haytham di bidang optika? Yang pertama adalah Kamal al-Din al-Farisi. Ini hidupnya tahun 1265, meninggal tahun 1318. Ini adalah karya dari Kamal al-Din al-Farisi, yaitu Tanqih al-Manadir. Ini kitab Tanqih al-Manadir. Ini kitab Tanqih al-Manadir di Dawi al-Absar wa al-Basair. Ini tersimpan di beberapa manuskrip di museum. Ya, manuskripnya tersimpan di beberapa museum yang ada di Turki, Mesir, dan di India, serta di Iran dan Rusia. Kemudian penerus kedua dari Ibnu Al-Haytham adalah Taqi al-Din Ibnu Ma'ruf. Ini seorang ilmuwan pada masa dinasti Utsmaniyah. Hidupnya tahun 1526, meninggal tahun 1585. Taqi al-Din Ibnu Ma'ruf ini seorang polimat. Polimat itu ahli dalam berbagai bidang keilmuan. Jadi ahli dalam bidang mekanika, ahli dalam matematika, ahli dalam astronomi, ahli juga dalam bidang optika. Ini karya dari Taqi al-Din Ibnu Ma'ruf, yaitu kitab Nur Hadiqat al-Absar wa Nur Haqiqat al-Anjar, atau disingkat dengan kitab Nur, kitab tentang cahaya. Ini disimpan dalam beberapa museum yang ada di Inggris, Turki, kemudian di Kairo, Mesir. Ini karya-karya dari Taqi al-Din Ibnu Ma'ruf. Terdapat 90 kitab yang ditulis oleh Taqi al-Din Ibnu Ma'ruf dan sekitar 24 kitab yang terselamatkan hari ini. Dan Taqi al-Din Ibnu Ma'ruf ini adalah seorang ilmuwan terakhir pada periode The Golden Age of Islam yang mewarisi keahlian dari
matematikanya Al-Khwarizmi, astronominya Ibnu Yunus dan Ibnu Al-Satir, optika dari Ibnu Al-Haytham, dan kemampuan teknik otomasi robotika dari Al-Jujari. Setelah masa Taqi al-Din Ibnu Ma'ruf, dunia Islam mengalami kemunduran ya hingga hari ini. Kemudian untuk mengetahui karya dari Ibnu Al-Haytham, rekan-rekan mahasiswa dapat melihat website namanya ini cphogendich.nl. Ini beliau adalah seorang profesor di Belanda ya. Di Belanda yang sangat konsen penelitiannya ini membahas tentang kitab-kitab yang ditulis oleh para ilmuwan Islam. Salah satunya adalah karya-karya dari Ibnu Al-Haytham. Di sini di dalam website ini kita dapat melihat karya apa saja yang ditulis oleh Ibnu Al-Haytham dan hari ini kitab tersebut tersimpan di mana, dan beberapa dari kajian terhadap kitab tersebut kita dapat download versi scanannya di sini. Kemudian untuk lebih lengkap kita dapat melihat ke website ISMI di sini. ISMI yaitu Islamic Scientific Manuscript Initiative. Kemudian kita tulis saja nama Ibnu Al-Haytham. Kemudian kita klik. Dari sini kita akan memperoleh keterangan atau karya-karya dari Ibnu Al-Haytham. Namanya adalah Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Hasan Ibnu Al-Haytham Al-Basri Al-Misri. Lahir tahun 965, meninggal tahun 1039 atau 1040. Kemudian di sini ada 127 karya yang dapat kita searching hari ini. Yang dapat kita lihat ketika ini ada beberapa karya yang ditampilkan di museum yang dapat kita akses, ada juga yang tidak bisa kita akses. Nah, untuk lebih lengkap kajiannya ini dapat dilihat di websitenya Profesor Hogendich di Belanda. Ini karya Ibnu Al-Haytham di bidang optika, karya Ibnu Al-Haytham di bidang matematika, di aritmatika, geometri, dan karya yang lain misalnya di bidang mekanika dan yang lainnya. Demikian kuliah kita di part kedua dari optika Ibnu Al-Haytham. Jadi untuk kuliah ini akan ada penugasan. Silahkan rekan-rekan mahasiswa membuka website dari Profesor Hogendich yang tadi sudah ditampilkan. Nah, kemudian rekan-rekan pilih ya, masing-masing mahasiswa memilih satu karya dari Ibnu Al-Haytham. Kemudian silahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dibuat presentasinya, dibuat analisisnya, dibuat presentasinya. Jadi dibuat makalah, formatnya adalah format makalah yang isinya adalah terjemahan dari karya dari Ibnu Al-Haytham beserta dengan analisis yang dapat kalian buat sendiri. Setelah kalian buat makalahnya, kemudian buat presentasinya, di-upload di akun YouTube rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kemudian nanti akan silakan nanti di-share di grup WA. Demikian kuliah kita hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.